Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiat Yahya, saya dari kelas 10 APHP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perjuangan Cut Nyeek Dien dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Cut Nyeek Dien dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar di wilayah Enam Mukim pada tahun 1848. Pada masa kecilnya, Cut Nyeek Dien adalah anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama. Banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyeek Dien dan berusaha melamarnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Teuku Cek Ibrahim Lamnga, putra dari Ole Balang Lamnga 13. Mereka memiliki satu anak laki-laki. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Pada perang pertama 1873 sampai 1874, Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah bertempur melawan Belanda yang dipimpin Johan Herman Rudolf Kohler. Saat itu Belanda mengirim 3.198 prajurit, lalu pada tanggal 8 April 1873 Belanda mendarat di pantai Ceureummen di bawah pimpinan Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman dan membakarnya. Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamnga yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan. Sementara Kohler tewas tertembak pada April 1873. Pada tahun 1874 sampai 1880, di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten, daerah Enam Mukim dapat diduduki Belanda pada tahun 1873. Sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Cut Nyeek Dien dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya pada tanggal 24 Desember 1875. Suaminya selanjutnya bertempur untuk merebut kembali daerah Enam Mukim. Ketika Ibrahim Lamnga bertempur di Gletarum, ia tewas pada tanggal 29 Juni 1878. Hal ini membuat Cut Nyeek Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Teuku Umar, tokoh pejuang Aceh, melamar Cut Nyeek Dien. Pada awalnya Cut Nyeek Dien menolak, namun karena Teuku Umar mempersilahkannya untuk ikut bertempur dalam medan perang, Cut Nyeek Dien akhirnya menerimanya dan menikah lagi dengan Teuku Umar pada tahun 1860. Hal ini meningkatkan moral semangat pejuang Aceh melawan Kobhe Ulanda atau Belanda kafir. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Teuku Umar melakukan gerakan dengan mendekati Belanda dan hubungannya dengan orang Belanda semakin kuat. Pada tanggal 30 September 1893, Teuku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberikan Teuku Umar gelar Teuku Umar Zohan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Teuku Umar merahasiakan rencana untuk menipu Belanda meskipun ia dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh.
Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang ia kuasai. Ketika jumlah orang Aceh pada pasukan tersebut cukup, Teuku Umar melakukan rencana palsu pada orang Belanda dan mengklaim bahwa ia ingin menyerang basis Aceh. Kemudian Teuku Umar dan Cut Nyeik Dien pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata dan amunisi Belanda, lalu tidak pernah kembali. Teuku Umar yang mengkhianati Belanda menyebabkan Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap baik Cut Nyeik Dien dan Teuku Umar. Namun, gerilyawan ini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda, sementara Jenderal Van Swieten diganti. Penggantinya yaitu Jenderal Jacobus Indovisius Hubertus Pel dengan cepat terbunuh, dan pasukan Belanda berada pada kekacauan. Unit Merekhouse lalu dikirim ke Aceh. Mereka dianggap biadab dan sangat sulit ditaklukkan oleh orang Aceh. Selain itu, kebanyakan pasukan Demarsaus merupakan orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Akibat dari hal ini, pasukan Belanda merasa simpati kepada orang Aceh dan Van der Heyden membubarkan unit Demarsaus. Peristiwa ini juga menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka, dan ketakutan masih tetap ada pada penduduk Aceh. Jenderal Johannes Benedictus van Heut memanfaatkan ketakutan ini dan mulai menyewa orang Aceh untuk memata-matai pasukan pemberontak sebagai informan, sehingga Belanda menemukan rencana Teuku Umar untuk menyerang Meulaboh pada tanggal 11 Februari 1899. Akhirnya, Teuku Umar gugur tertembak peluru. Ketika Cut Gambang, anak Cut Nyeik Dien, menangis karena kematian ayahnya, ia ditampar oleh ibunya yang lalu memeluknya dan berkata, "Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid." Cut Nyeik Dien lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1901 karena tentara Belanda sudah terbiasa berperang di medan daerah Aceh. Selain itu, Cut Nyeik Dien sudah semakin tua, matanya sudah mulai rabun, dan ia terkena penyakit encok, dan juga jumlah pasukannya terus berkurang, serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba para pasukannya. Kemudian anak buah Cut Nyeik Dien yang bernama Panglaut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya Belanda menyerang markas Cut Nyeik Dien di Beutong Le Saneu. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Dien berusaha mengambil rencong dan mencoba melawan musuh, namun aksi Dien berhasil dihentikan oleh Belanda. Cut Nyeik Dien akhirnya ditangkap. Setelah ditangkap, Cut Nyeik Dien dibawa ke Banda Aceh dan dirawat di situ. Penyakitnya seperti rabun dan encok berangsur-angsur sembuh. Namun Cut Nyeik Dien akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat karena ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan, dan juga karena ia terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk. Ia dibawa ke Sumedang bersama dengan tahanan politik Aceh lain dan menarik perhatian Bupati Suryatmaja.
Ia ditahan bersama ulama bernama Ilyas yang segera menyadari bahwa Cut Nyeek Dien merupakan ahli dalam agama Islam, sehingga ia dijuluki sebagai Ibu Perpu. Pada tanggal 6 November tahun 1908, Cut Nyeek Dien meninggal karena usianya yang sudah tua. Ibu Perpu diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden Republik Indonesia nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964.